selatan Kabupaten Kebumen, terdapat sebuah desa kecil yang menyimpan ketenangan dalam kesederhanaannya. Inilah Desa Arjosari, desa terkecil di Kecamatan Adimulyo, namun menghadirkan kehangatan yang terasa begitu luas. Dikelilingi hamparan sawah dan suasana pedesaan yang asri, di tanah inilah kehidupan dititipkan. Padi tumbuh perlahan dirawat dengan kesabaran dan dijaga sepenuh hati. Pertanian menjadi denyut utama menghidupi banyak keluarga. Dari benih yang ditanam hingga padi yang menguning, sawah menjadi saksi perjalanan panjang antara harapan dan ketekunan. Dari sawah pula air mencari jalannya. Mengalir tenang menyusuri Arjosari melewati 3 alur yang setia. Kali Kemit, Kali Abang, dan Kali Karanganyar. Dan di desa kecil inilah kami melangkahkan kaki. Datang tanpa saling mengenal, datang membawa cerita masing-masing, hingga sebuah pintu terbuka. Dan di sanalah kisah kami bersama Arjosari dimulai. Pada mulanya kami hanyalah titik-titik asing yang dipertemukan oleh waktu. Datang dari arah yang berbeda, di halaman kampus di bawah langit Universitas 11 Maret. Lalu langkah itu membawa kami hingga ke Kabupaten Kebumen. Dari perkenalan yang sederhana, langkah kami perlahan menemukan iramanya. Cerita pertama pun dimulai. Protani. Antusiasme tumbuh tanpa diminta, mengalir dari tanya ke tawa. Dari tangan-tangan yang tak ragu mencoba. Di sana ilmu tak terasa kaku. Ia jatuh seperti hujan, pelan, hangat, dan diterima dengan ikhlas. Cerita kami terus berjalan, kali ini tentang belajar bersiap siaga. Program kedua pun hadir, membawa kami pada cerita tentang air, tentang hujan yang kadang datang lebih lama, dan sungai yang perlu diingatkan agar tetap pada jalannya. Melalui mitigasi bencana, kami belajar bahwa berjaga adalah cara paling tenang untuk tetap saling menjaga. Di lahan yang terbatas, harapan justru dilipat lebih rapat. 1 ember, 2 kehidupan, dan banyak kemungkinan. Warga menyambut dengan rasa ingin tahu, mata berbinar melihat yang sederhana menjadi sesuatu yang bermakna. Menghemat lahan, menghidupkan halaman, dan menanam keberlanjutan dari rumah sendiri. Edukasi dan screening golongan darah. Di MPASI, kami menyiapkan makanan untuk balita, memberi gizi dan cinta dalam setiap suapan. Dan di pemetaan desa, kami menatap Arjosari dengan mata baru, mengenal setiap sudut, setiap cerita, membuat peta yang bukan sekedar garis di kertas. Tapi cara kami memahami desa dan memikirkan masa depan yang lebih terjaga. 40 hari begitu cepat berlalu. Kami senang dilibatkan dalam berbagai kegiatan desa, berbagi tawa dan cerita bersama warga. Semua itu menjadi kenangan yang tak akan pernah pudar. Sayangnya, tak akan lagi terdengar celoteh dan tawa kami di posko. Wes ndang mandi ayo. Yang bersih-bersih hari ini siapa ya? Woi, jemuran! Ais, remers dong! Sendok pun dia. Ais, bangun dong. Meminta uang. Ke Mas Nendri yuk! Ayo cepet-cepet. Udah jam 6 ini loh. Katanya mau prokeran. Bayar kas, yang belum bayar siapa ayo? Zidan, Hubert, keluarin motor dong. Ayo PKD, cepet! Bidanya sudah dateng. Ya Allah, sumuk banget deh. Aku ke kota dulu ya. Hei tim air, benerin dong. Airnya mati lagi loh. Guys, ini di rest areanya masih lama nggak ya? Sabar. Pengen tidur. Rim, tolong bangun cowok-cowok dong. Cowok-cowok jangan kesini dulu ya. Kamar 2 kok berantakan banget sih? Siapa? Apa ki? Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain dapet tukang paket tiap hari.
Kalau nggak KKN, aku nggak akan nyangka kalau aku bisa kenalan sama banyak banget anak kecil di sini. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain cemas setiap jemur pakaian. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya jadi satpam dan harus ngejagain pakaian dalam 7 perempuan. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain capeknya ngedit konten terus setiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain bangunin 8 orang sekaligus setiap hari. Bangun! Kalau nggak KKN aku nggak bakal ngerasain dibangunin setiap hari jam 6 cuman buat ngeluarin motor. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain makan tempe terus setiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain dibangunin pagi-pagi cuman buat dimintain duit. Terima kasih Arjosari atas segala cerita, tawa, dan kenangan yang begitu berarti. Setiap langkah di desa ini, setiap senyum warga, setiap celoteh anak-anak telah meninggalkan jejak hangat di hati kami. Kini saatnya kami pamit, mengundurkan diri dengan rasa syukur dan penuh rindu. Semoga kisah-kisah sederhana yang kami ukir bersama tetap hidup di udara, di tanah, dan di setiap sudut yang pernah menyambut kami dengan hangat. Sampai jumpa Arjosari. Terima kasih telah menjadi rumah bagi cerita kami.